الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم فقنا في الدين اللهم faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam pembahasan rangkaian fikih tentang ilmu waris. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan sebelum hak untuk ahli waris. Seperti kita katakan, untuk penyelenggaraan jenazah, untuk hutang, wasiat, dan barulah untuk waris kalau masih tersisa. Kemudian poin yang berikutnya kita bahas adalah yang namanya harta warisan adalah harta peninggalan. Ketika dia mati, apa saja hartanya itulah dinamakan harta warisan. Kemudian poin yang ketiga yang kita bahas adalah harta warisan itu berpindah kepada ahli waris secara otomatis. Yang maksudnya adalah tidak perlu akad dari orang yang meninggal, tidak perlu ridho dari orang yang meninggal, otomatis ketika dia meninggal hartanya milik ahli waris. Kemudian yang keempat yang sudah kita lewati adalah harta atau warisan. Pembagian warisan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak membaginya. Orang yang mati tidak berhak menentukan pembagian warisan. Yang kemudian kita katakan, ketika orang masih hidup sehat walafiat, dibebaskan oleh syariat untuk mengelola hartanya sesuka dia. Apakah dia mau menjual seluruhnya, mau menghadiahkan seluruhnya, mau mensedekahkan seluruhnya, terserah dia. Tapi begitu dia sakit dalam fase terminal, sakit yang sudah tinggal tunggu mati, menurut analisa dokter ataupun menurut diagnosa dokter, ataupun ketika dia berwasiat, maka di sini terkurangilah kesempatan dia untuk mengelola hartanya. Yang tadi boleh seluruhnya 100%, terserah dia mau bersedekah, giliran untuk wasiat, ataupun ketika dia mau mati hanya diizinkan 30%, saja, 33,3%. Ketika dia sudah mati, maka 0% kesempatan dia untuk menginfakkan ataupun menyerahkan hartanya kepada orang lain. Karena begitu dia meninggal, haknya yang membagi ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibahas di dalam fikih waris. Ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka poin yang berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan berupa bentuk poin-poin. Poin berikutnya adalah harta warisan bisa berupa benda, bisa berupa hak. Ya, kita namanya harta itu bisa berupa benda konkret dan juga bisa berupa hak. Yang mana hak yang dimaksudkan di sini adalah hak yang bisa dijadikan harta.
Kalau harta sudah jelas, kalau benda sudah jelas, yaitu properti, kendaraan, pakaian, uang, ini adalah harta, itu diwariskan. Begitu juga adalah hak, yang berupa harta namun dia berupa hak miliknya. Harta itu imajiner, tidak kelihatan, tapi dia berupa hak. Supaya bisa mencontohkan, apa contohnya? Seorang meninggal dunia meninggalkan sebuah hak, yang mana hak ini bisa dia wariskan karena dia bisa menghasilkan harta dari hak itu. Apa contohnya? Bahkan terkadang orang menganggap hak ini lebih berharga dibandingkan harta properti yang diwariskan. Bapak meninggal dunia meninggalkan sawah, meninggalkan rumah, ruko, mobil, uang di rekening, tapi juga meninggalkan sebuah hak, yang mana terkadang hak ini lebih mereka sukai daripada harta yang ditinggalkannya. Apa contohnya kira-kira? Nggak terbayangkan sama sekali. Apa? Perwalian. Enggak, itu nggak ada hartanya di situ. Dan perwalian kayaknya nggak diwariskan. Selesai dia meninggal ya wali berpindah, bukan diwariskan, berpindah ke wali yang lebih dekat. Kalau namanya waris, semua kerabatnya dapat, ini sepertiga, ini seperenam, ini seperenam, ini seperempat, ini seperempat dapat. Kalau wali, saya meninggal, perwalian saya berpindah ke adik saya, bukan diwariskan ke anak saya. Apa kira-kira? Royalti, ahsan. Haki, hak atas kekayaan intelektual. Royalti, bapak meninggal dunia meninggalkan harta sedikit, namun dia meninggalkan sebuah hak berupa royalti yang dipakai oleh perusahaan ini, produksi helm ini, yang mana setiap helm diproduksi 5% untuk bapak. Nah, berarti 5% ini, hak ini, begitu dia meninggal langsung bisa menjadi milik ahli waris. 5% ini bagi kamu 1/6, kamu 1/7, kamu 1/7. Kenapa? Karena 5% ini adalah juga harta. Cuma harta itu kapan baru muncul? Kalau ada yang ngasih. Sebelumnya itu hak saya. Hak kepemilikan apa? Hak kepemilikan atas kekayaan intelektual. Hak cipta. Hak cetak buku. Apalagi? Hak atas nama. Nah, nama ini, nama perusahaan ini punya bapak saya. Nama ini, nama merek ini punya bapak saya. Perusahaan punya kamu. Perusahaan punya apa? Gedung ruko ini, gedung toko ini itu punya kamu. Tapi nama toko ini punya bapak saya. Sehingga kamu harus ada ikatan kerja, kamu harus membayarkan kepada bapak saya setahun sekali misalnya. Kamu kalau menghilangkan nama ini, maka nggak harus bayar lagi. Kalau pakai nama ini adalah royalti bapak saya. Contohnya franchise misalnya. Ini harta yang lebih dicari sama orang sebenarnya daripada propertinya. Ada sebuah perusahaan susu menjual seluruh asetnya sekian triliun dan menjual namanya, nama merek susunya lebih mahal daripada aset pabriknya. Karena apa? Kalau kamu mau beli pabrik saja, hari ini kamu beli, hari ini bisa produksi susu, tapi kamu hanya berhak produksi susu atas nama
kamu sendiri yang kamu buat. Atas merek yang saya buat, walaupun rasanya sama, saya nggak jual. Ayo kira-kira, antum mau seperti itu? Dapat beli pabrik susu, bisa memproduksi susu yang sama dengan merek terkenal, cuma namanya antum harus bikin sendiri, nggak boleh pakai nama itu. Lakunya kapan? Tapi kalau antum pakai nama dia, orang begitu lihat, oh ini susu yang dulu, rasanya sama, mereknya sama, cuma berpindah ke pemilikan. Maka nama merek terkadang lebih mahal daripada, bukan terkadang, ini umumnya lebih mahal daripada properti yang ada. Karena tidak mungkin laku produksi kalau bukan gara-gara nama dia yang sudah terkenal. Makanya terkadang ada orang menjual, ada orang enggak, saya enggak jual, kamu hanya saya sewakan aja, boleh pakai nama ini sekian tahun dengan biaya sekian. Begitu dia meninggal, hak nama ini pindah kepada ahli warisnya. Ahli warisnya terserah mau dijual. Terkadang ada orang males bikin akad per tahun, udahlah saya jual aja sekian triliun biar kami bisa bagi secara langsung. Nah, ini adalah hak, ini juga diwariskan. Dan apalagi pada zaman-zaman sekarang ini, harta itu, harta imajiner itu, harta berupa yang bukan berupa konkret, bentuknya abstrak, itu lebih banyak daripada, ataupun terkadang lebih berharga daripada uang konkret. Bitcoin misalnya, Ethereum, uang kripto, mana bentuknya? Gak ada. Akan tetapi akun, bapak saya mewariskan akun. Di dalam akun ini terkandung 10 Bitcoin, harganya 5 miliar. Mana uangnya? Gak ada. Berarti kalau bapak meninggal, akun ini diwariskan kepada ahli warisnya. Berapa orang warisnya? 5 orang. Mereka pemilik kelimanya pemilik akun tersebut, pemilik uang yang ada dalam tersebut. Berapa bagiannya? Terserah bagian warisnya berapa. Nah, sebagaimana rumah dibagi secara waris, harta-harta berupa hak tadi, harta imajiner tadi, harta abstrak tadi juga dibagi secara waris. Baik. Di antara hak yang ikut dibagi menjadi hak ahli waris adalah piutang. Piutang itu diwariskan. Yang mana seseorang yang punya hutang kepada orang lain, kemudian orang itu meninggal, pemberi hutang itu meninggal, maka hutang itu tidak terputus, tidak hangus dengan meninggalnya salah satu yang melakukan akad hutang. Adapun kalau yang meninggal adalah si pemberi hutang, kreditur, maka si debitur, si penerima hutang tetap mengembalikan uang hutang ini kepada ahli waris, dan ahli waris membagi hutang ini yang nanti akan dibayarkan, piutang ini akan dibayarkan sesuai dengan hak mereka dalam warisan. Kalau mereka mau menggugurkan, maka berhak menggugurkan seperti bagian warisannya. Bapak punya piutang 1 miliar. Kemudian ahli waris 5 orang. Masing-masing ahli waris 1/5 misalnya. Kemudian datang orangnya, saya punya utang sama bapak kalian, gimana? 4 orang mengatakan ya dibayar, 1 orang mengatakan ya saya maafkan. Berarti kamu cuma memaafkan pada hak kamu di yang 1/5 tadi. 4/5-nya kamu harus mengembalikan ke ahli waris yang lain. Ini yang dinamakan dengan hak. Nah, sekarang pertanyaan, apakah hutang juga diwariskan? Kalau tadi piutang, itu pasti. Kita katakan pasti karena para ulama mengatakan cara bertaubat dari harta curian. Gimana caranya? Ada berapa langkah? 3 langkah. Ini selain taubat kepada Allah.
Kita ngomong sudah bertobat kepada Allah, sudah selesai, sudah. Menyesal, istighfar, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pada orangnya gimana? Kita punya harta haram, harta kezaliman pada seseorang, mau bertobat. Gimana caranya? Kembalikan. Yang pertama ini. Nggak ketemu orangnya? Atau orangnya sudah tiada, sudah meninggal? Kemana? Oh, enggak dulu. Enggak langsung sedekahkan. Ahli waris. Ini kalau mau menyerahkan, kalau mengembalikan, nggak ada orangnya, kembalikan ke ahli waris. Begitu juga kalau mau minta maaf ke orangnya langsung. Kalau orangnya sudah meninggal, kalau mau minta maaf juga ke seluruh ahli waris, bukan satu orang. Karena dia cuma berhak menggugurkan haknya dia. Ya. Dia tidak bisa menggugurkan hak orang lain. Utangnya 1 miliar, ataupun yang dicuri adalah uangnya 100 juta. Ahli warisnya ada 10. Dimaafkan oleh satu orang, dianggap sudah dimaafkan. Enggak. Dia hanya berhak memaafkan haknya dia yang dicuri. Mungkin 10%. 90% lagi hak 9 orang itu. Minta maaf sama mereka semua. Makanya berat. Mending langsung taubat, serahkan kepada orang yang kepada orang satu orang itu, daripada kita harus berhadapan dengan puluhan orang, yaitu haknya ahli waris setelah dia. Mana lebih enak kira-kira? Minta maaf sama satu orang atau minta maaf sama 10 orang? Lebih enak minta maaf sama satu orang. Kalau 10 orang harus ke sini, ke sini, ke sana. Oh, punya pernah menzalimi bapak saya ya? Berapa? 100 juta. Oh, 100 juta. Oh, saya warisan saya 20%. Berarti 20 juta. Maafkan ya? Enggak. Lumayan ini. Nah, saya nggak tahu, saya kira saya nggak dapat warisan. Ternyata ada warisan sama kamu. Kembalikan. Tolong maafkan. Enggak. Gimana? Makanya dari awal jangan menzalimi. Berat. Ya, karena ini adalah hak manusia. Kalau yang tadi kita bicarakan yang tanpa minta maaf ini adalah kalau cuma hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan, karena piutang itu harus dibayar. Nah, sekarang bagaimana dengan hutang? Apakah hutang diwariskan? Maksudnya adalah kalau antum pernah ngasih hutang ke seseorang, kemudian orang itu meninggal, kemudian tidak meninggalkan harta sama sekali. Kalau meninggalkan harta yang tadi yang sudah kita lewati, yaitu penuhi dulu hutang, baru hak warisan. Sekarang antum sudah datang, dia punya hutang sama antum 200 juta. Kemudian dia meninggal, antum cuma tahu meninggalkan cuma motor 1, rumah masih sewa. Motor 1 paling harganya cuma 5 juta, motor bekas. Padahal antum hutangnya berapa? 200 juta. Baik. Pertanyaannya, berhakkah antum menagih ke ahli warisnya? Atau wajibkah ahli waris membayarkannya? Itu dia pertanyaannya. Ini yang nak katakan, apakah menjadi warisan? Sebagaimana kalau dia meninggal punya piutang, ahli warisnya berhak menuntut, mana piutang bapak kami dulu. Kalau sekarang begitu bapak meninggal, mari dek, kita wajib membayar hutang bapak kita. Gimana kira-kira? Tidak? Berarti kemana hutang bapak kita? Kalau bapak kita meninggal, punya hutang 200 juta, tidak sanggup tidak bisa dibayarkan, nggak ada harta sama sekali, padahal anaknya kaya-kaya. Gimana? Jadi nggak wajib dibayarkan? Berarti hutang bapak kita berarti kemana? Ayo, gimana kira-kira? Kalau nggak diwajib dibayarkan, berarti hutang bapak kita berarti enggak, kita bahas ini tentang wajib atau tidaknya dulu. Tidak wajib. Berarti kalau tidak wajib dan tidak dibayarkan oleh anak, berarti bagaimana? Enggak.
Berarti kalau nggak dibayarkan oleh anak, hutangnya tuh kapan dilunasi berarti? Pertanyaan saya itu, kalau tidak dibayarkan oleh anak karena tidak wajib, terus gimana hutangnya ini? Dibawa mati, Hasan. Ya. Hutang emas dapat dibayar. Ayo pepatah, lanjutkan pepatahnya. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati, kata. Makanya jangan pernah ngasih hutang ke teman yang bernama Budi. Nanti dibawa mati, nggak dibayar-bayar, ya. Ya, jawabannya seperti itu. Jadi kalau kita katakan wajib, tidak wajib. Berarti kalau kita katakan tidak wajib, tidak diwariskan. Baik, perhatikan ya, pada poin yang sebelumnya kita katakan warisan itu otomatis. Berarti hutang tidak diwariskan, maksudnya tidak secara otomatis ahli warislah yang wajib bayar. Tidak. Berarti si kreditur tidak berhak nuntut ke ahli waris. Ini pertanyaan, ini yang ingin kita sampaikan. Gak berhak dia datang. Nah, adik-adik, bapak kalian punya hutang sama saya 200 juta. Maka kalian wajib membayarnya kepada saya. Kalau nggak, saya tuntut kalian. Boleh nggak seperti itu? Jika kita ngomong secara hukum syar'i ya, hukum perdata itu silakan antum yang lebih tahu lah. Hukum perdata bagaimana, apakah wajib membayar atau tidak? Maka antum harus siap-siap kalau memberi hutang kepada seseorang dan dia antum tahu meninggal tidak punya harta, maka antum tidak wajib, tidak berhak nuntut ke anak-anaknya untuk bayar karena hutang antum tidak diwariskan ke mereka. Terus bagaimana? Ya, urusan nanti di akhirat. Karena ini hak manusia, orang meninggal, orang mati syahid pun kalau ada hutang masih terkatung-katung tidak masuk surga karena ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Nah, kita katakan seperti ini. Kenapa? Poin yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW mau menyalatkan seorang sahabat, kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, dia punya hutang sekian dinar atau sekian dirham. Rasulullah SAW tidak mau mensalatkan dia. Kalau seandainya, maka kita katakan, kalau seandainya hutang diwariskan secara otomatis, maka Rasulullah akan menyolati dia. Kenapa? Karena ini kalau saya bilang, kalau seandainya hutang diwariskan sebagaimana diwariskan harta diwariskan secara otomatis, berarti hutang diwariskan secara otomatis, maka Rasulullah SAW akan mensolatkan dia. Kenapa? Karena setiap orang mati tidak punya hutang lagi. Seperti tadi, orang punya harta, begitu mati, itu kan harta dia lagi, menjadi harta ahli waris. Jadi yang orang meninggal nggak punya harta lagi. Kalau begitu, kalau kita bilang harta diwariskan, setiap orang mati yang punya hutang, maka dia tidak punya hutang lagi. Kenapa? Karena hutangnya otomatis menjadi kewajiban ahli waris. Ini kalau kita katakan. Dan ternyata tidak. Rasulullah SAW tetap tidak mau mensalatkan orang yang mati karena punya hutang. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi, jiwa orang mukmin terkatung-katung gara-gara hutangnya belum dilunasi. Ini menunjukkan orang mati masih bawa hutang. Orang mati tidak mewariskan hutang. Kalau dia mewariskan hutang, berarti dia seperti tidak berhutang. Dipahami ya? Dipahami. Jadi kalau ada anak mau dengan sukarela membayarkan hutang orang tua, ini termasuk dari birrul walidain. Tapi untuk mengatakan wajib, kita butuh dalil. Anda mau mewajibkan saya minta dalil. Ya. Tapi kalau Anda mau secara sukarela membayarkan hutang orang tua, itu min birril walidain. Ya. Terpahami ya? Karena yang wajib ke sesama kerabat itu adalah nafkah, bukan bayar hutang dia. Yang wajib Anda, wahai laki-laki, kepada istri itu nafkah, bukan bayar hutang dia sebelum antum menikah dengan dia.
Itu ada kejadian. Setelah qabil tu nikahaha, langsung kakak iparnya bilang, istrimu punya hutang sekian sekian sekian. Karena kamu sebagai suaminya bayar hutangnya. Enggak ada itu dalam fikih. Ini pemerasan namanya. Saya cuma wajib nafkah, sandang, pangan, papan, pengobatan, perawatan kecantikan. Ya benar. Karena perawatan kecantikan istri hak suami. Dia berhias untuk suami. Beda kalau dia ke kondangan, itu berhias untuk orang lain. Baik, perhatikan ya, ini tentang. Nah, kemudian yang kedua adalah, tadi kita katakan karena dalilnya seperti ini. Yang kedua adalah, kalau pintu ini kita buka, kita bilang setiap orang mati, maka hutangnya diwariskan kepada ahli warisnya, maka kakek-kakek yang sudah mau mati itu banyak yang kredit mobil. Loh kek, kok kredit mobil? Ya nggak apa-apa. Kapan bisa? Berapa? 15 tahun. Kredit rumah 15 tahun. Kapan bisa bayar? Kek, nanti hutang, nanti meninggal punya hutang. Enggak kok. Kalau saya mati langsung diwariskan oleh anak-anak cucu saya. Maka kita katakan tidak. Hutang tidak diwariskan. Baik. Poin yang berikutnya. Harta yang dimiliki bersama, harta bersama atau harta bersama, harta syarikah, harta bersama, maka yang diwariskan adalah prosentase dari hak kepemilikan dia. Siapa di antara antum yang punya harta bersama selain dengan istri? Selain dengan istri, antum dengan teman beli sawah. Sawah ini harganya 400 juta. Antum cuma punya uang 300 juta. Teman antum ajak teman, bukan pinjem, bukan hutang. Ayo gabung sama saya, kasih 100 juta, kita mau beli sawah ini. Maka kita katakan sawah ini milik kalian berdua 75-25. 75%, 25%. Ada orang jual kambing satu kandangnya, ada 100 ekor kambing. Dengan harga murah karena dia butuh uang cepat, seharga berapa misalnya? 100 juta. Jadi satu ekor kambing 1 juta, padahal lebih daripada itu karena butuh uang. Aku langsung lihat, lihat kambing semuanya, bagus. Saya cuma punya uang 70 juta. Ajak teman, ayo 30 juta lagi, ayo. Baik, maka kita katakan 100 ekor kambing ini milik berdua. Satu orang 70 juta, satu orang 30 juta. Berarti si A yang 70 juta, berapa ekor kambing milik dia? Berapa ekor? Berarti kan, kambing 100 ekor. Mereka berdua, makanya kalau waris itu enaknya kalau ada papan tulis. Waris 100 ekor, kambing 100 ekor. Dua orang membeli. Satu 70 juta, satu 30 juta. Berarti si A yang 70 juta yang kasih 10 juta ini, berapa kambing punya dia? 70. Si B, berapa kambing punya dia? 30. Salah. Yang benar? Si A bukan 70 ekor kambing punya dia. Si A 70% dari kambing itu punya dia. Kan sama Ustaz, 70% dari 100 kan? 70. Tidak seperti itu Ferguson. Maksudnya setiap kambing ini 70% punya dia, bukan 70 kambing punya dia. Setiap kambing 70% punya dia. Itulah yang namanya syarikah. Apa itu syarikah? Harta kepemilikan bersama. Anda contohkan. Antum 8 orang. 8 orang kumpul uang untuk kurban. Kemudian antum beli satu sapi, satu kambing. Kalau sapi itu sapi itu untuk berapa orang? Untuk 7. Kambing 1 orang. Perhatikan, antum 8 orang. Dengan kumpul duit, antum bisa beli sapi 1 ekor, bisa beli kambing 1 ekor. Kemudian untuk 8 orang ya.
kemudian antum sembelih di bulan di Idul Adha. Gimana? Sah kurban mereka? Tidak sah. Semua tidak sah. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ayo. Kaget ya? Pernah seperti ini? Ulangi lagi. Pernah seperti ini? Perhatikan. 8 orang beli 1 kambing, 1 sapi. Pertanyaannya, siapakah pemilik sapi ini? 8 orang. Berarti antum menyembelih sapi kepemilikan 8 orang. Sahkah sapi disembelih untuk 8 orang? Tidak sah. Kambing punya siapa? 8 orang. Sahkah kambing disembelih untuk 8 orang dalam Idul Adha? Tidak sah. Berarti apa? Syatul lahmin, itu makanan apa? Daging biasa, bukan daging kurban. Terus gimana yang benar, Ustaz? Yang benar pisah. Kalian 7 beli kambing sapi, kalian 1 ekor beli kambing. Karena kepemilikan itu baru diketahui haknya ketika antum bisa pastikan kerugiannya. Perhatikan, dalam hadis dikatakan al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu tergantung tanggung jawab yang ditanggung. Atau adzan dulu. Kita adzan dulu juga. Baik. Kenapa tadi kita katakan kok bisa 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing ini kok bisa tidak sah? Karena mari kita tanya dalam keuntungan dari sebuah benda, siapakah pemiliknya, dapat kita ketahui dengan kita tanya. Kalau rugi, kalau rusak, siapa yang nanggung? Itu prinsip ekonomi dari kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan yang kamu peroleh itu sebanding dengan tanggung jawab yang kamu emban. Sekarang tanya, 8 orang beli 1 sapi dengan 1 kambing. Kalau kambing ini mati, tanggung jawab siapa? Itu yang kita tanya. Kan yang semua. Berarti sapi ini kepemilikan 8 orang. Tapi kalau dipisah dulu, kamu sendiri ya. Kenapa saya nggak ikut? Udah penuh. 7 orang udah penuh. Kamu sendiri kambingnya? Ya. Udah beli? Besok kambingnya mati. Maka itu punya kamu yang mati, bukan punya kami. Kami nggak harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli kambing tersebut, karena sudah jelas siapa pemiliknya. Baik, nah ini dinamakan dengan harta bersama, syarikah. Nah sekarang kembali ke yang orang tadi yang beli si A dan si B beli tanah 400 juta, si A 300 juta, si B 100 juta. Baik. Ternyata setelah 10 tahun harga tanah ini jadi 1 miliar. Berapakah haknya si A dalam tanah itu? 75%. Gitu aja jawabannya. Nggak pakai uang. 75%. Ketika si A meninggal dunia, ini kan milik berdua ya, tanah ini. Si A meninggal dunia, meninggalkan 5 orang ahli waris. Berapakah bagian punya si A yang diwariskan ke ahli warisnya? 75% yang tadi. Sejumlah untuk ke-5 orang ahli waris dan dibagi kepada mereka sesuai persenan warisan mereka. Maka pertanyaan, sekarang rumah tanah ini milik berapa orang? Milik 6 orang. Si B dan 5 orang anaknya si A. Baik, kira-kira enak mana? Kita berurusan dengan 1 orang dalam sebuah harta kepemilikan kita bersama, atau kita berurusan sama banyak orang dengan harta kepemilikan bersama? Baik.
Kalau sama satu orang, Pak kita tanam ini Pak ya, kita sepakat ini Pak ya, kita sewakan ya, enak satu orang. Kalau itu banyak mulutnya. Baik, paham ya? Sekarang mari kita lihat harta bersama milik suami istri. Ini paling banyak pertanyaan yang datang. Ustaz, Bapak meninggal dunia, meninggalkan rumah, uang, mobil, ini. Cuma masalahnya Ustaz, rumah ini bukan cuma uang Bapak untuk bangun. Di sini juga uang ibu juga. Ibu cuma punya penghasilan, Bapak punya penghasilan, bangun rumah bersama. Perhatikan ya pertanyaannya ya. Ustaz, tolong hitung waris untuk keluarga kami, Bapak meninggal. Cuma masalahnya Ustaz, rumah ini bukan hanya uang ibu, tapi uang Bapak. Kami tahu semuanya ibu punya gaji ibu untuk beli semen, gaji Bapak untuk beli pasir, gaji itu beli bata, dikit, akhirnya terbangunlah rumah ini. Kemudian tanya, gimana cara baginya Ustaz? Kira-kira apa jawabannya? Hah? Gonogini nanti urusan gonogini nanti. Itu bukan gonogini sudah. Itu sudah jelas punya berdua. Gonogini bukan seperti itu. Gonogini walaupun suaminya pengangguran, dia ada berhadapan. Itu masalah lain. Ini masalah adalah benar-benar harta milik bersama. Semua orang tahu sudah. Dibagi dua. Dibagi dua, 50%. Tahu dari mana antum bahwasanya uang? Tahu dari mana antum bahwasanya nilai pembangunan rumah ini 50% dari suaminya? Tahu dari mana? Kenapa langsung bilang bagi dua? Jangan-jangan punya suaminya tuh 70%. Gimana? Gimana ibu-ibu? Nah, di sini bukan bagian ustadz. Salah kalau tanya Ustaz, cara baginya gimana Ustaz? Kalau anak tanya balik, berapa bagian bapakmu, bagian bapak ibumu? Oh kami nggak tahu Ustaz. Kalian aja nggak tahu, apalagi saya. Kalian aja nggak tahu, anaknya nggak tahu, ibumu saja nggak tahu. Terus kalian nyuruh saya untuk tahu? Saya sebagai ustadz tugasnya cuma bagi waris, bukan menentukan berapa bagian ibumu dari syarikah mereka. Lah ibumu saja nggak tahu, apalagi saya. Kalau waris saya tahu pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak yang paling banyak. Maka saya mengajarkan ini. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai terulang sama antum. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, punya harta tidak jelas. Kenapa? Apa hasilnya nanti? Mari kita lihat. Ingat yang tadi ya? Yang tadi apa? Dari 2 orang, begitu berpindah, dia meninggal berpindah kali waris, menjadi milik 6 orang. Debat sama 1 orang lebih enak daripada debat sama 5 orang. Setuju ya? Setuju. Baik, sekarang ibu suami istri punya rumah model tadi, rumah bersama, tahu. Kemudian si suami meninggal, anaknya perempuan semua misalnya, sehingga pewaris rumah ini anaknya perempuan yang 3 orang, ibu dan bapaknya sudah meninggal misalnya. Anak perempuannya 3 orang sama 6 saudara suaminya. 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan anaknya. Berarti sekarang siapakah pemilik rumah ini? Berapa orang pemilik rumah ini? 10 orang. 6 orang saudara suami, 3 orang anaknya, sama 1 orang istri. Baik, ini kita katakan dulu pemilik, belum bagiannya, pemilik. Nah sekarang mari kita lihat bagi bagiannya. Ya perhatikan ibu-ibu sekarang. Ibu
debat sama suami berdua lebih enak daripada sekarang kita debat, ibu akan berdebat dengan 9 orang. Maksudnya apa? Saudara-saudara suami Anda datang kepada Anda, kami minta bagian warisan kami dari saudara kami yang meninggal, yaitu rumah ini. Nah, kemudian Anda bilang, baik, separuhnya ya. Loh, kok separuh? Kami nggak yakin harta saudara kami di sini separuh dari rumah. 70% mungkin. Kata Anda, enggak, 50-50. Enggak, 70-30. Sekarang ada debat dengan 9 orang. Ayo, enak mana? Debat sama suami atau debat dengan 9 orang? Makanya dari sekarang saya katakan, bagi Anda wahai suami yang punya harta bersama dengan istri, nanti malam pastikan berapa bagian Anda bagian pada istri. Duduk berdua, tanda tangan. Kalau bisa perlu pakai materai, kalau perlu pakai notaris. Kenapa? Jangan sampai Anda meninggalkan masalah ke ahli waris. Bayangkan di antara doa salat jenazah apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan Engkau haramkan pahala kepada kami karena dia, dan juga jangan Engkau jadikan bagi kami fitnah seperti tinggalan dia. Dengan dia mati malah kacau. Seharusnya dengan dia mati kita makin banyak pahala. Ini enggak, dia mati malah kacau, ahli waris malah kacau, anak-anak malah ribut gara-gara waris. Gara-gara apa? Gara-gara kalian ketika hidup tidak menentukan mana harta kalian, mana harta istri kalian. Mau seperti itu? Mau rumah ini jadi perdebatan? Maka selain itu, sebelum itu duduk bersama istri. Dek, ayo, rumah ini kita bangun berdua kan? Ya, kira-kira berapa bagian kita? Bagian saya, bagian kamu. 50-50, 60-40, 70-30, tekan, tanda tangan. Sehingga begitu suami meninggal ataupun istri meninggal, datang keluarganya minta bagian, tunjukkan. Ini bagian warisan untuk kalian, itu 70%-nya. Ini warisan untuk kalian, itu 30%-nya. Kami sudah sepakat pembagiannya dengan seperti itu. Kalau enggak, debat. Karena enggak jelas. Dan yang seperti ini, debat seperti ini, ke pengadilan. Bukan ke ustadz. Ya, ustadz kasihan sekali. Memang ustadz harus multi talenta kayaknya itu. Cuma masalahnya cuma didatangi ketika ada masalah. Ketika ada kebahagiaan, nggak pernah ingat ustadz. Ya, begitu ada masalah, panggil ustadz, panggil masalah, panggil ustadz. Padahal itu bukan tugas ustadz untuk yang itu. Itu tugas pengadilan. Karena pengadilan yang bisa ngetok palu untuk mengatakan bagian kamu 40%. Ini semua gara-gara tidak jelas. Istri pakai uang dia beli bata, beli pasir, beli semen, beli semen. Suami juga ikut beli kanopi, beli ini, beli itu, nggak jelas. Nah, maka diperjelaslah. Dan saya pribadi, untuk hal ini saya pribadi, ketika mau beli rumah, istri ikut ngasih uang, saya pastikan ini uang apa? Kasih, pinjem, atau kamu ikut rumah ini menjadi milik kamu juga. Saya nggak mau, rumah ini saya inginnya milik saya, bukan milik kamu. Rumah ini saya inginnya milik saya. Kalaupun kamu kasih uang, saya katakan saya pinjam dari kamu, saya hutang. Gimana? Ngasih? Ya sudah, ngasih. Berarti rumah ini tetap milik saya. Saya nggak mau terjadi perdebatan kemudian. Karena perhatikan Pak ya, yang namanya hutang, saya hutang sama istri 50 juta untuk melengkapi pembangunan rumah. Rumah ini harganya 500 juta. Uang istri saya pinjam 50 juta. Setelah 3 tahun rumah ini terjadi penggusuran, kompensasi 2 miliar misalnya. Berapa harus saya kembalikan ke istri saya Pak? 50 juta. Karena saya hutang.
Tapi kalau rumah ini kami bangun bersama, uang istri saya 50 juta, uang saya 450 juta, begitu terjadi kompensasi 2 miliar, berapa bagian istri saya, Pak? Prosentasenya 50 per 500 berarti seper 10. Beda ya? Beda sekali. Nah, pastikan Anda yang beli mobil bersama dengan istri, Anda yang beli ruko bersama dengan istri, Anda yang beli rumah sama istri. Ini bukan masalah kalau Anda lagi ngomong sama istri atau istri ngomong sama suami, alah itu aja dipermasalahkan. Mas, nggak tahu mungkin besok sampean mati, Mas. Bilang seperti itu. Terus aku harap debat karo sopo. Sebelum terjadi debat, kita pastikan di sini. Aku nggak mau debat sama orang tuamu, Mas. Aku nggak mau debat sama kakak-kakak iparku, Mas. Kita pastikan sekarang. Terkadang orang dia tahu akan ada masalah ke depan, tapi ya itu aja dipermasalahkan, dia kayak orang mau cerai aja, kayak orang ini. Enggak. Ini fitnah Banu Adam dalam hal harta. Ada keluarga yang cerai-berai gara-gara harta. Gara-gara apa? Jangan-jangan gara-gara Anda tidak memastikannya. Debat mereka. Mereka anggap, enggak, sebenarnya saya nggak dapat segini. Cuma gara-gara kamu bilang 50% saya dapat segini. Padahal bagian saya lebih banyak. Ayo. Kalau saya pribadi seperti itu, saya bilang istri, udah ya, mau kasih kan? Saya nggak ada utang sama kamu kan? Ya sudah. Ini rumah saya. Bukan rumah kita berdua, bukan. Rumah saya. Kamu punya rumah sendiri di sana. Warisan dari orang tuamu. Itu pemberian orang tuamu. Ini rumah saya. Kalau rumah saya berarti kalau kamu mau masukkan seseorang itu izin sama saya. Kalau rumah kamu, saya yang izin ke kamu. Antum mau yang mana? Ada nggak antum bertekad bangun rumah sendiri tanpa bantuan istri? Ada? Nggak ada ya? Pengennya bareng-bareng istri ya? Makanya nggak bisa poligami antum. Ya kan? Nggak berani bawa yang lain. Kenapa? Ada bagian istri di sini. Mas, ini rumahku juga, Mas. Ya. Mas beli penthouse sana, yang lain beli penthouse atau beli rumah di Kapodikia. Ini yang kita bahas tentang, ini yang sangat harus perhatikan tentang harta bersama. Apa kata Nabi Daud alaihissalam masalah harta, masalah syarikah? Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din Nabi Daud alaihissalam mengatakan wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Sesungguhnya orang yang bersarikat, bersekutu, berpilihan sebuah harta, seringnya mereka menzolimi satu sama lain. La yabghi, itu ma'ruf itu sudah. Terkadang hak saya di sini 70%, ternyata ketika keuntungan saya ambil lebih banyak. Nah, hak saya di sini 70%, ketika perbaikan harusnya saya adalah 70% perbaikan harus uang saya, tapi saya kasih sedikit, yang perbaiki teman saya yang lebih banyak. La yabghi ba'dhum 'ala ba'din, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, yang bisa berlaku adil terhadap harta syarikat. Namun dikatakan wa qalilum mahum, mereka sedikit sekali. Atau termasuk yang sedikit atau tidak? Allah alam. Jadi Anda bukan permasalahan antum, masalah anak-anak antum. Antum sama istri antum mungkin akur sekarang, tapi begitu meninggal, anak-anak antum lawan istri antum, saudara-saudara antum lawan istri antum. Ataupun istri antum meninggal duluan, saudara-saudara ipar antum dan istri antum ini menjadi saingan antum dalam pembagian waris. Gimana? Mau debat dulu? Mau debat nanti? Atau mau selesaikan sekarang? Selesaikan sebaik mungkin. Baik. Adapun yang lain nanti akan Anda sebutkan ketika ada papan tulis insyaallah. Ya. Yang berikutnya adalah harta warisan itu dibagi secara prosentase dari seluruh harta. Harta warisan itu dibagi secara prosentase dari seluruh harta. Misal,
Satu orang meninggal dunia, punya anak 5. Dia punya sawah 5 petak. Di sana 1, di sana 1, di sana 1, di sana 1. 5 hektar, 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Dan misalnya bagian wali warisnya ini, anak-anaknya ini benar-benar laki-laki semuanya, benar-benar dapat bagian 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. 1/1. Pertanyaannya, apakah kita katakan anak yang pertama kamu dapat tanah yang di sana, anak yang kedua tanah yang di desa sana, kan sama-sama 1 hektar? Kita bilang tidak. Namun kita bilang kalian berlima pemilik tanah yang di sana, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Kalian berlima pemilik tanah di sana, pemilik tanah sana, pemilik tanah. Rumah milik kalian berlima, mobil milik kalian berlima, motor milik kalian berlima, rekening milik kalian berlima, royalti milik kalian berlima. Seperti itu. Kenapa? Kan tanah kan sama. Kalau rumah oke lah, kan tanah sama luasnya. Kenapa nggak langsung kita kasihkan? Jawabannya adalah karena nilainya bisa saja berbeda. Nilai bisa saja berbeda, dan yang dinilai adalah prosentase, yaitu berupa nilai. Oke, 1 hektar, tapi 1 hektar di sini harganya 2 miliar. 1 hektar di sana harganya 6 miliar. 1 hektar sana 10 miliar gara-gara di daerah kota, dekat jalan provinsi, itu sebagainya. Maka kita katakan masing-masing. Baik. Jadi yang dibagikan adalah seluruh harta secara prosentase. Baik. Kemudian setelah itu, tugas ustadz atau tugas pembagi mufti itu hanya sampai ke dalam menentukan prosentase. Kamu tepat 1/6, kamu 1/8, kamu 1/7, kamu. Berat. Setelah itu cara pembagiannya bagaimana? Perhatikan ya. Beda antara menentukan prosentase waris dengan pembagian harta waris. Apa bedanya? Seperti antum yang punya ruko beli berdua dengan teman antum. Antum 70% uangnya, teman antum 30%. Maka saya katakan hak antum dari ruko ini 70%, hak dia 30%. Ketika antum mau bagi, gimana caranya? Mau pisah? Mau bagi? Gimana caranya? Jual. Apalagi? Maka ketika antum mau bagi, itu terserah antum berdua. Mau antum jual, mau antum miliki kemudian antum bayarkan ke teman antum senilai 30% dari harga, mau antum sewakan, hasilnya kita ambil setiap bulan atau setiap tahun 70-30, itu terserah caranya kepada pemilik properti tersebut. Ustadz cuma mengatakan kamu 30%, kamu 70%. Ustadz cuma bagi waris, kamu dalam rumah ini 1/6, 1/8, seperini. Ustadz, gimana cara baginya Ustadz? Untuk cara bagi bukan tugas Ustadz. Karena cara bagi sekarang harus ada yang keluar, harus ada yang pergi, karena rumah ini nggak bisa dipecah-pecah. Gimana caranya Ustadz? Silahkan kalian duduk bareng, gimana caranya. Nggak bisa selesai bareng, ke pengadilan, bukan ke Ustadz. Nggak lagi, bukan ke Ustadz. Misalnya kalau ada yang manggil-manggil untuk hal ini, saya menyerah. Ya, diajak menjadi tameng untuk perdebatan antar keluarga. Saya pernah seperti ini, Mas. Saya nggak mau. Ustadz, tanya dia, Ustadz, gini Ustadz. Saya membahas bagian yang benar lah gini. Tapi Ustadz,
ipar saya memprovokasi istrinya, itu adik saya, dia nggak mau seperti ini, dia mengatakan kayak ini juga berhak. Saya bilang nggak benar, yang benar gini berhak. Ustaz bisa datang nggak Ustaz? Nah ini mulai. Ustaz bisa datang nggak Ustaz ke rumah saya untuk kita dudukkan ini dengan baik? Enggak. Dia sedang mau menjadikan saya sebagai bemper ya, untuk menghadapi ipar dia. Saya semuanya. Udah resikonya adalah perdebatan keras, gratis lagi. Enggak. Kalau mau ke pengadilan, silakan Anda keluarkan uang berapapun di pengadilan. Enggak mau. Maaf Pak, kalau untuk duduk di keluarga Anda, saya tidak mau. Saya tidak mau debat, saya tidak mau menjadi bahan perdebatan di situ. Saya cuma menyatakan ini hukumnya Pak. Bapak menerangkan mereka nggak menerima, itu terserah Bapak dengan mereka. Jangan sampai saya harus menerangkan gini Pak, apa Pak harus mau Pak? Ini hukum Allah Pak. Nggak ada. Apa urusan saya? Perhatikan ya, kalau antum yang undang-undang Ustaz, hati-hati. Ya, jangan membebankan ke seseorang yang bukan tanggung jawabnya. Yang lebih parah lagi, ada orang mau memikul tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya. Itu Ustaz itu, terkadang Ustaz mau. Padahal itu adalah tugas hakim. Kenapa bilang itu tugas hakim? Hakimlah yang bisa maksa. Itu bukan bagian kamu. Top. Mau ngambil, kami usir. Ada tim untuk eksekusi. Coba Ustaz, itu bukan bagian Bapak Pak. Terus kalau bukan bagian saya, apa maunya? Ustaz mau jawab apa? Mau bela hartanya siapa? Harta orang lain. Udah menang, Anda nggak dikasih. Nah, jadi tolong jangan bebankan. Urusan cara bagi itu urusan kalian. Urusan Ustadz menentukan prosentase. Maka di dalam fikih itu ada namanya, di antara tugas hakim di pengadilan itu namanya orang tukang bagi hak. Jadi datang mereka, Pak rumah ini gini-gini, datang hakim. Ada tukang hitung. Dan ini bisa harus diupahi atau apa? Dia boleh minta upah. Hitung. Oh iya, ini kita jual. Ini nggak bisa dibagi gini, harus dijual. Bagian kamu dan sebagainya. Dia menentukan. Dan hakim memutuskan. Nah, jadi bedakan ya. Jadi kalau tanya, terus Ustaz, kan ada 5. Terus kalau ini dibilang 5 orang. Udah Ustaz, kita mau bagi aja Ustaz. Ini bagian kamu aja, ini punya saya. Udah setuju kalian semuanya? Setuju Ustaz? Alhamdulillah. Dan perhatikan, yang namanya pembagian, penyerahan dari bagian-bagian tadi, apalagi yang bentuknya adalah properti, bukan uang. Kalau uang masih bisa dipecah-pecah, itu pasti harus ada yang mengalah. Itulah namanya sulh. Sulh itu damai-damai. Ketika dibagi, adik dapat ini ya, 7 kali 15, dihitung-hitung sama dia. Bagian saya 20%. 7 kali 15 ini yang dikasih ini, itu adalah 18,7%. Ya nggak apa-apa Pak. Dia sadar ada sebagian kecil prosentasenya yang terhilang dari dia. Tapi dia ridho. Kenapa? Karena menurut dia nggak mungkin dibagi plek 20%. Bagian pematang sedikit, bagian ini sedikit, bagian ini dikit. Dan dia katakan, ya nggak apa-apa Kak, siap. Nah, jadi perhatikan ketika pembagian itu pasti harus ada yang mengalah. Nah, dan ketika pembagian ini perhatikan, terkadang ada orang-orang yang menzolimi dalam pembagian ini. Contohnya, ketika rumah bapak, rumah peninggalan bapak, rumah tempat mudik, minta diwarisin oleh 7 orang bersaudara. Kemudian ada anak yang sangat butuh, dia miskin, dia sudah diketahui bagian-bagiannya, minta dijual, kita jual aja yuk, saya butuh uang. Dan ada yang beli. Kata kakaknya yang dewasa, jangan dijual. Ini rumah peninggalan bapak. Ini tempat kita mudik. Ini rumah tua, rumah tempat ini jangan dijual. Dia ngomong seperti itu karena dia orang punya.
Dia punya rumah, punya usaha. Yang minta dijual adalah orang yang punya uang. Dia pingin dapat uang tunai. Gak boleh menzalimi orang lain. Gak boleh. Kamu gak mau jual, kenapa? Gara-gara apa? Oh, gara-gara ini. Tujuan kamu gak jual itu tidak benar. Kalau mau seperti itu, kamu yang beli, ayo. Jangan dijual ke orang lain deh, biasanya beli. Ini uang kalian, bagian kalian ini. Nanti kalau kita mudik ke sini lagi ya, itu baru bagus. Ini jual jangan, adiknya sengsara. Berarti keinginan kamu untuk tidak menjual itu menzolimi orang lain. Tidak ada alasan yang benar untuk tidak menjual. Itu banyak yang terjadi. Hati-hati. Kecuali kalau sepakat semuanya nggak jual, nggak apa-apa, terserah. Tapi kan masih bertujuh. Meninggal adiknya, meninggal kakaknya, punya 7 orang anak, 13 sekarang. Meninggal yang lain, punya 5 orang anak, 17 sekarang. Sampai rumah ini milik bisa 200 orang. Capek kan? Capek. Rumah ini bisa milik 200 orang. Walaupun persennya cuma 2%, 3%, 5%, 20%. Tapi yang jelas ini milik banyak orang. Ayo kira-kira gimana cara berdamainya kalau 200 orang? Berat kan? Berat. Maka langsung bagi. Langsung bagi daripada ada perdebatan yang berikutnya. Dan akan ada masalah lain yang insya Allah akan kita sampaikan ketika ada harta warisan yang tidak langsung dibagi. Apa masalahnya? Yang dinamakan dengan masalah yang biasa terjadi ketika urusan munasakhat. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Merelakan harta warisan kepada ahli waris yang lain ataupun kepada siapa saja boleh, setelah dia tahu bagiannya. Kenapa kita katakan setelah tahu bagiannya? Karena terkadang orang merelakan gara-gara tidak tahu. Begitu dia tahu, oh ternyata segitu bagian saya tahu, menyesal dia. Kenapa saya relakan? Jadi dibagi dulu, tentukan dulu, bukan dibagi ya, perhatikan ya, beda antara menentukan dan bagi. Tentukan dulu, bapak, bagian bapak di sini adalah 1/4, 25%. Dan rumah ini nilai totalnya 1 miliar. Berarti punya uang bapak di sini nilai rumah ini 250 juta itu punya bapak. Kata bapaknya, enggak usah. Sekarang rumah ini milik kalian bertiga aja. Jadi bagian bapak terhapus menjadi milik 3 orang anaknya setelah dia tahu bagiannya. Tidak mengapa. Mau direlakan untuk ahli warisnya, mau untuk orang lain, dihadiahkan untuk orang lain, diwakafkan ataupun dihibahkan ke masjid, terserah dia setelah dia mengetahui bagiannya. Ya. Ada yang lain? Ya. Kalau anaknya semua perempuan, itu berarti harta waris nggak habis berarti. Kenapa nggak habis, Pak? Kan punya saudara. Perhatikan Pak ya, Bu. Ini tolong dipahami, tolong dipegang kapanpun, nggak boleh lupa lagi. Banyak orang bertanya tentang waris ke Ustadz. Ustadz, tolong bagikan waris Ustadz. Suami meninggalkan ahli warisnya saya dan 2 anak saya dan 3 anak saya perempuan misalnya. Tok itu. Ataupun dia tanya, Ustadz, gimana cara bagi warisnya nih Ustadz? Dia meninggal dunia, menikah seorang istri, nggak punya anak. Enak sekali tanyanya, nggak punya anak. Dikiranya ahli waris itu cuma anak. Kerabat Anda mana? Saya kalau ada yang nanya seperti ini, saya jawab, emang nggak punya bapak lagi? Oh, udah meninggal, ibu udah meninggal, paman nggak ada emangnya? Oh, nggak tahu, tahu dulu baru anda jawab. Paman, cari paman. Saudara nggak ada, dia anak tunggal, paman, cari paman. Pasti masa nggak ada paman sih? Paman, udah meninggal paman semua, anaknya paman. Oh, nggak tahu, tahu dulu. Saya nggak mau jadi orang zalim yang membagikan gara-gara Anda tidak memperjelas haknya siapa. Hanya mengatakan nggak ada ahli waris, nggak ada anak, nggak ada.
Maka yang bertanya, Ustaz cuma anak perempuan Ustaz. Loh, emangnya kerabat Anda cuma anak? Nggak punya paman, nggak punya saudara, nggak punya ponakan, nggak punya sepupu? Sebutkan dulu semuanya, biar Ustadz yang memilah dan memilih. Sebutkan kerabat Anda semuanya. Kalau dulu kakek-kakek buyut sebutkan, yang masih hidup tapi. Ustadz, ini meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia, meninggalkan ini, seluruhnya lah bukan. Cucu-cucuan sebutkan. Ustadz yang milah, yang mewarisi cuma 3 orang. Ini kenapa nggak warisi Ustadz? Gara-gara ini tidak mewarisi. Gara-gara ini tidak mewarisi. Jadi jangan terlalu gampang kita katakan anaknya perempuan semua itu gimana ya. Ingat, ahli waris itu bukan hanya anak, banyak ahli waris itu. Ke atas, ke bawah, ke samping. Sampai ke atas, wakil cucu kalau masih hidup. Ke bawah, anak cucu, ke samping, paman, saudara, sepupu, anak sepupu, ponaan, anak ponaan, dan jauh sekali. Ya, jadi jangan tanya dulu kalau anak nggak habis, habis insya Allah habis. Harta itu jangan takut nggak habis. Yang takut itu kalau kurang kita takut. Harta lebih kok takut. Ya, ayo dikit-dikit insya Allah kita belajar ini. Kita memahami ini. Baik, nggak ada lagi. Kalau dihibahkan berarti sudah ada waris. Dihibahkan. Maksudnya sebelum meninggal, ketika sehat walafiat, dihibahkan. Nggak ada harta warisan lagi. Ada baju yang Anda pakai, celana yang Anda pakai, uang di kantong Anda, itu ahli waris. Harta waris itu. Yang nggak jadi harta warisan yang ada hibahkan. Peninggalan yang lain tetap ahli waris, tetap warisan. Mimma qalla minhu aw katsur. Kita sudah mengatakan yang namanya harta warisan itu baik sedikit atau banyak adalah harta warisan. Yang Anda hibahkan bukan harta warisan lagi. Baik. Ada yang lain? Nah, kalau suami nikah diam-diam, Suami nikah diam-diam. Emangnya ada orang nikah teriak-teriak? tanpa kawan istri, tanpa. Berarti suami penakut ya? Suami penakut ya, penakut. Di dalam harta itu ada harta bersama. Pembagian waris. Dalam hartanya mana? Dalam harta bersama dengan istri. Istri mana? Istri yang pertama. Istri yang pertama, Anda punya rumah bangun bersama. Baik. Dengan istri pertama Anda punya rumah bangun bersama. Baik, kemudian Anda nikah diam-diam. Kemudian meninggal. Gara-gara menikah itu meninggal. Nah, terus yang dipertanyakan? Istri yang menikah diam-diam itu dapat waris. Baik. Yang pertama, Ana menasehatkan dan Ana melarang nikah siri. Ana paling tidak setuju dengan pernikahan siri. Ana tidak, bahkan Ana melarang untuk menghadiri nikah siri. Siapa di antara antum yang mau poligami, nikah siri, diundang antum, tanya, ada pak penghulunya nggak? Ada ini nggak? Nggak ada, saya nggak mau hadir. Baik, jangan tanya dalil sama saya, nggak ada dalilnya. Untuk melarang hadir nggak ada dalilnya saya. Cuma tujuan saya adalah maslahat. Apa maslahat? Jangan biarkan ada orang yang menikah tanpa catatan catatan KUA. Tujuan Anda hadir adalah untuk menunjukkan saya tidak menyetujui, saya menentang orang yang menikah tanpa persetujuan, tanpa catatan KUA. Kenapa? Karena kezoliman bisa terjadi dengan gampang dalam keadaan seperti itu. Saya misalkan sekarang, Anda menikah siri tanpa catatan, nggak cuma ngajak teman, wali, mempelai, wali dan sebagainya. Untuk secara sah kita katakan sah, sudah, Anda nggak bermasalah-masalah sah. Kalau terpenuhi rukun dan syarat, sah sudah. Tapi setelah menikah, Anda contohkan saja, Anda contohkan biar nggak ke antum, Anda contohkan ke anak antum lah. Anda contohkan ke anak antum biar antum terbuka bahwasanya
Karena terkadang orang kalau contohkan kita berani menzolimi, kalau anak kita dizolimin kita marah. Putri antum dinikahi oleh seorang secara sirri. Ada senang sama seorang anak, seorang laki-laki, thalibul ilmi, sering hadir kajian, kemudian Anda nikahkan dia. Udah nak, apa nikah saja. Yang penting kan wali ada, saksi ada, mahar ada. Ayo kita nikah. Anda nikahkan dia. Setelah 1 minggu dia izin pergi. Pak, izin Pak ya, saya mau pulang dulu ke Bengkulu misalnya. Saya tempatnya ke Bengkulu. 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak pulang-pulang. Apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya, ayo. Apa status putri Anda? Pertanyaannya. Status putri Anda adalah istri orang itu sampai benar-benar orang itu meninggal ataupun dia mencerai. Loh Ustaz, kan bisa kita putuskan aja Ustaz, dia menikah, istri menikah, istri anak-anak menikah dengan orang lain. Tidak bisa. Ustaz, kalau gitu gimana caranya? Dengan cara fasakh. Bisanya dengan cara fasakh. Difasakh oleh pengadilan. Coba Anda ke pengadilan. Diterima atau tidak? Tidak diterima, maka Anda telah menzolimi anak Anda. Baik. Sekarang, ini kasus putri Anda. Sekarang Anda menikah diam-diam, menikah sirri dengan seorang wanita sah secara hukum syar'i. Dia adalah istri Anda. Kalau Anda meninggal, dia berhak harta warisan Anda 1/8 bersama istri Anda. Istri Anda yang pertama. Berarti 1/8 bagi 2 1/16. Baik. 6,75% misalnya. 6,25% ya, 6,25%. Tapi gara-gara Anda nggak catat, nggak ada catatan di KUA, nggak ada KK, begitu istri anda yang kedua datang, Bu atau Mbak, saya ini istrinya, ini suami Anda itu istri kedua, saya mau minta warisan. Terus siapa kamu? Saya nggak tahu. Gak pernah suami saya bilang, nggak ada warisan untuk kamu. Sekarang pertanyaan saya, yang menzolimi siapa? Suami yang nggak bertanggung jawab itu. Loh, si istri berhak bilang, mana buktinya? Saya tidak mau menzolimi Anda. Saya kalau memang Anda benar-benar istri sah dia, saya akan memberi. Tapi Anda cuma ngaku-ngaku tanpa ada bukti, maka saya tidak memberi. Maka suami itu bertanggung jawab. Maka saya sangat menentang. Bahkan saya menyuruh, jangan hadir. Tapi jangan tanya dalil sama saya, gak ada dalil. Dalil saya cuma maslahat, agar Anda tidak termasuk orang yang menyaksikan sebuah proses yang bisa membawa kezaliman. Ingat saya, bukan kezaliman. Saya tidak mengatakan setiap orang nikah siri pasti zalim, tidak. Menutup pintu akan terbuka kezaliman. Ya ikhwan, Ustadz itu ada Ustadz yang diharapkan pernah seorang Ustadz depan saya terima telepon. Ustadz, tolong nasihati suami saya. Saya sudah ditinggal, udah lama nggak dinafkahi, gini itu. Saya ini tanya, anti istri kedua ya? Iya Ustadz, kami nikah secara sirri. Itu bilangnya. Kata Ustadz, enaknya jawab gimana sih? Enaknya kita jawab gimana sih? Nah bilang, jawab Ustadz, begitu masalah nelpon Ustadz, begitu bahagia kan nelpon Ustadz ya? Anak kalau jawab seperti itu. Bayangkan. Coba bayangkan sekarang. Ada seorang wanita ngadu pada saya, Ustaz tolong nasihatin suami saya yang tidak mau nafkahi gini. Terus gimana? Saya datang ke suaminya, Pak, gitu. Coba bayangkan sekarang. Pakai common sense, pakai akal sehat Anda. Pantaskah seorang Ustaz tiba-tiba, ya sih, jangan gitu sama istri antum. Antum ini adalah gini. Seorang laki-laki ini, loh ada apa Ustaz? Ada apa Ustaz ini Ustaz? Antum kok tiba-tiba ngomelin saya seperti itu? Istri antum tadi nelpon anak. Ustaz, kalau dengar ngomongan tuh dari dua pihak Ustaz. Jangan cuma dari satu pihak Ustaz. Ayo, sekarang yang salah Ustaznya kan? Jadi nggak gampang bilang, nasihati suami saya Ustaz. Enggak, apalagi pribadi nggak akan mau. Ada kejadian baru-baru ini. Seorang mengeluh kepada anak, Ustaz, saya menikah dengan seorang wanita mu'allaf.
baru masuk Islam. Dikasiri, bilang, dia dikasiri. Ustaz, cuma dia anak nyuruh untuk bikin kakak pindah ke pengadilan, pindah agama, pindah ke KTP agama Islam. Enggak mau, Ustaz. Terus kami punya anak dari hasil pernikahan kami, Ustaz. Kakak masuk ke kakaknya dia dulu, Ustaz. Dan agamanya tulisan Kristen, Ustaz. Dan anak saya ini, Ustaz, dimasukkan ke sekolah Kristen, Ustaz. Anak bukannya nasihatin dia, anak marahin dia. Antum tanggung jawab di hadapan Allah. Antum tanggung jawab di hadapan Allah. Anak antum sudah dikristenkan seperti itu. Marah sekalian itu. Terus gimana Ustaznya? Mau gimana lagi? Ke pengadilan. Laporkan ke pengadilan. Buktikan itu istri antum, gini itu. Tapi dia nggak mau, Ustaz. Kalau dia nggak mau, saya nggak bisa apa-apa lagi. Jadi istrinya itu diajak nggak mau. Punya anak dari pernikahan itu, dimasukkan ke kakak istrinya dan agamanya Kristen, dimasukkan ke sekolah Kristen, ngeluhnya ke anak. Na'udzubillah dari karena marah karena ini. Kenapa? Agama ya, Pak. Tanggung jawab dulu. Di akhirat tanggung jawab dulu. Terus gimana Ustaz? Tanggung jawab. Marah sekali. Marah di telepon. Itulah, giliran masalah datang ke Ustaz, nasihat Ustaz gak diikuti. Hanya marah sekali seperti itu. Ingat, kata-kata sekali lagi, jangan pernah nikahkan siri, jangan pernah hadiri pernikahan siri. Nah, bukan mengatakan tidak sah. Sah, silakan sah yang lain. Kenapa? Maslahat ikhwan, dan banyak kejadian apalagi yang poligami oleh laki-laki pengecut itu. Berani kan itu? Tinggalkan, apa? Nggak ada bukti kok. Nggak ada bukti, nggak punya kakak kok kamu. Nggak gini, nggak itu. Nggak. Ya. Ayo berani. Kalau poligami. Apa? Pengadilan kita, KUA kita mempersilahkan, ada syarat-syaratnya. Ayo berani. Dan banyak teman-teman yang berhasil. Kenapa giliran Anda tidak berhasil? Oh, takut sama istri nggak? Apa? Mundur Anda sebagai suami. Yang bilang takut sama istri, mengundurkan diri lah jadi suami. Sudah, saya katakan seperti itu. Antum bukan rijalul qawwamuna 'alan nisa. Saya katakan ini, yang takut sama istri, antum bukan rijal qawwamuna 'alan nisa. Berarti tidak pantas jadi suami. Kok mau nambah satu lagi? Anak keras dalam hal ini, Pak. Karena mafsadat sudah terlihat di depan mata anak. Gara-gara nikah siri, tidak tercatat kezaliman terjadi. Baik, cobaan ya. Dari waris kok menjadi masalah nikah siri. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.